Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Berry Ismarni dari SMA Negeri 1 Mutiara, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pidi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata terkait modul 14 yaitu budaya positif. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Diawali dengan latar belakang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bahwasanya anak-anak telah memiliki kodrat masing-masing yang berbeda-beda, dan kita selaku pendidik tidak bisa memaksa kehendak kepada sang anak. Tugas kita sebagai guru menuntun ke jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk diterapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Salah satu langkahnya dengan membentuk keyakinan kelas yang diawali dengan menyusun kesepakatan kelas dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tujuan aksi nyata yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya nilai motivasi internal pada diri siswa, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri siswa. Guru mampu menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Murid mampu mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya, dan murid juga dapat memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Yang kedua, menumbuhkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Adapun dukungan yang dibutuhkan antara lain dukungan dari kepala sekolah, dewan guru, serta peserta didik agar tindakan aksi nyata berjalan sebagaimana mestinya, dan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun konsep utama budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar, keenam, posisi kontrol, 7, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut kegiatan diseminasi berbagi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kita akan menyaksikan aksi nyata mode 14 berbagi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bu Berry Ismarni SPD.
syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum yang menyempatkan hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mutiara. Baik, langsung saja untuk aksi nyata berbagi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Ibu-ibu, kita tahu bahwa apabila seorang anak itu atau warga sekolah merasa tidak nyaman, merasa tertekan di sekolah, tentunya tidak akan efektif pembelajaran yang dilakukan untuk sekolah tersebut. Kan dirasa seperti momok yang apabila datang hari sekolah maka anak-anak itu akan malas dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini tanggung jawab kita sebagai guru untuk membuat suasana sekolah menjadi nyaman. Nah, di sini bagaimana suasana sekolah itu menjadi nyaman? Maka kita harus menerapkan budaya positif yang tentunya tanpa kita sadari budaya-budaya positif sudah terlaksana di sekolah kita. Baik, adapun mewujudkan tujuan dalam mewujudkan budaya positif itu antara lain adalah yang pertama membentuk keyakinan kelas, kemudian bisa dengan menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, bisa dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita sebagai guru, kita kasih contoh dulu nilai-nilai kebajikan apa yang bisa dilakukan oleh anak ataupun yang bisa diikuti oleh anak. Kemudian bisa dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mungkin ibu-ibu sedikit agak asing ya dengan istilah manajer dan melaksanakan segitiga restitusi. Hari ini akan saya paparkan sedikit pemahaman saya sehingga kita bisa sama-sama mengerti dan menerapkannya di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, adapun yang menjadi tolak ukurnya adalah yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, kemudian tumbuhnya motivasi internal dari diri siswa. Jadi si anak itu ke sekolah bukan karena paksaan dari orang tua, tapi motivasi dari dalam dirinya itu apa? Misalkan setiap anak pasti berbeda-beda ya. Kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dari diri siswa. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dan seterusnya. Oke, kita tahu bahwa tujuan pendidikan kita adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita sebagai guru bukan hanya mendidik atau membimbing, tapi kita menghamba kepada anak. Tapi menghamba di sini adalah kita tidak menuruti segala yang diinginkan anak tanpa konsekuensi yang jelas tentunya. Tapi di sini kita merangkul si anak, menuntun dia sehingga tujuan pembelajaran ataupun akhlak yang kita inginkan tercipta pada si anak itu bisa maksimal ada pada diri si anak. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa itu budaya positif? Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, budaya positif di sekolah kita sudah banyak ya kita lakukan, misalnya dengan menggilir sholat berjamaah setiap kelasnya. Kemudian kita juga ada lakukan bahwa pengajian Al-Quran satuin sebelum memulai pelajaran. Kemudian kita di hari Jumat rutin kita mengadakan pengajian surah Yasin untuk setiap kelas. Nah, di sini konsep utama budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar dulu, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini kan ada motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri ataupun ekstrinsik yang berada dari luar. Kemudian ada istilah hukuman,
penghargaan dan restitusi. Kemudian ada lagi yang mempengaruhinya, yaitu kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita sama-sama akan melihat apa itu bagian-bagian dari untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa sih manfaat budaya positif di sekolah? Di sini saya sudah menuliskan beberapa manfaat dari budaya positif di sekolah. Di antaranya adalah pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian sekolah yang lebih bahagia dan hubungan baik antar warga sekolah. Jadi apabila budaya positif itu tidak ada, mungkin akan janggal ya. Sedangkan sekolah itu sendiri adalah untuk memperbaiki karakter yang tidak baik atau tidak mengenal pada si anak menjadi karakter yang baik. Nah, kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini di sini saya kasih gambaran tentang kegiatan kepala tangan. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian ada teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukannya agar keinginannya tercapai, yaitu agar si A bisa membuka kempalan tangannya. Nah, ibu-ibu, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kondisi yang demikian? Ibu ada yang mau memberikan tanggapan? Baik, silakan Bu Julia. Terima kasih Bu Berry atas kesempatannya. Saya ingin memberi komentar tentang kegiatan kepala tangan ini ya. Si A sebagai pengontrol, sedangkan si B ya. Si B ini yang akan dikontrol oleh si A. Jika si B ini pendiriannya kukuh, maka kalau saya jadi si B ya, saya ketika sudah ada suatu keputusan yang ada di tangan saya, apapun bentuk bujuk rayuannya, kalau menurut saya itu memang positif, saya akan pertahankan. Tapi jika si A ini bisa memberi suatu pembenaran terhadap apa yang dia katakan untuk yang terbaik untuk kita, maaf cakap, mungkin pendirian saya bisa jadi goyah. Itu pribadi saya sendiri. Jadi kalau kita umpamakan si A sebagai guru, si B ini sebagai siswa, nah kita di sini sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita pada si B. Kalau memang karena sesuai dengan pemaparan yang tadi Bu Berry bilang tentang Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru ini menuntut siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan, misal yang A harus pintar matematika, sedangkan dia pintarnya olahraga, seperti itu. Jadi itu kembali lagi kodratnya kepada si anak. Cuma kita sebagai guru ini dalam mengontrolnya, bukan membatasi, apa istilahnya ya? Kita memang menuntut mereka sesuai kodratnya, tapi mengarahkan sesuatu hal yang memang terbaik agar si anak ini tidak melenceng, tidak tersesat dari jalurnya, seperti itu. Makanya saya merasa bahwa kita tidak bisa paksakan memang kehendak kita, kodrat si anak, karena sejatinya si anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sudah memiliki karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada istilahnya kata merdeka, jadi bebas mereka menentukan, cuman kita tetap sebagai posisi kontrol itu tetap kontrol agar tidak melenceng. Seperti itu ya Bu Julia. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih Bu Julia, pemaparan yang luar biasa sekali. Tepat sekali ya Bu Julia, kita tidak bisa mengubah seseorang itu walaupun kita lakukan dengan apapun, jika dia tidak mengubah dirinya sendiri, itu mungkin tidak akan maksimal. Demikian.
Baik, kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ilusi kontrol itu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang Bu Julia katakan tadi, murid yang merdeka, murid itu tidak semena-mena bisa melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa dikontrol oleh guru. Jadi guru di sini boleh ya mengontrol murid selama jika yang dilakukan si murid itu tidak sesuai dengan apakah itu peraturan sekolah ataupun melenceng dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita pernah mengatasi masalah anak, misalnya ada anak yang terlambat, itu kita ajak diskusi, kita ajak bicara sampai dia merasa bahwa dia merasa bersalah dengan yang dia lakukan. Ada Bapak Ibu anak, dia tahu yang dilakukannya salah, tapi dia tidak merasa bahwa dia yang salah, seperti itu. Jadi posisi kita adalah membuat rasa bersalah sehingga si anak, oh iya ya ini salah saya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada si anak setelah dia merasa bersalah itu dia down. Artinya dia sudah tidak bersemangat. Jadi di sini kita sebagai guru harus mempunyai penguatan positif. Jadi setiap orang itu punya kesalahan, cuma di sini fokusnya adalah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, orang dewasa itu ada sifat memaksa loh kepada anak-anak. Tapi bagaimana caranya agar si anak tidak merasa bahwa dia lagi dipaksa? Saya lagi dipaksa nih, orang kan tidak suka ya kalau dipaksa ya. Tapi cara kita bagaimana menuntun siswa itu mengerjakan yang kita lakukan tanpa ada rasa paksaan bagi dia. Walaupun sebenarnya kita sedang memaksanya sebenarnya. Segini, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami materi. Tanpa dipaksa, si anak akan bisa memahami materi yang kita sampaikan pada hari ini. Demikian. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya sama, tapi kalimatnya ini kan agak berbeda ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Walaupun misalnya ada masalah siswa yang terlambat masuk kelas karena dia tidak sarapan. Di sini kan kita menganggap bahwa dia tidak masuk kelas itu salah, ya kan, suatu kesalahan. Karena siswa aturan sekolah harus masuk kelas tepat waktu. Nah, pada teori kontrol kita harus berprinsip bahwa semua perilaku punya tujuan. Kenapa dia telat masuk kelas? Oh, belum sarapan. Dia tidak akan bisa fokus belajar apabila dia tidak sarapan. Jadi di sini kita tidak langsung memvonis siswa kamu salah. Kita cari tahu dulu apa alasan dia berbuat salah. Demikian. Kemudian ada istilah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini seperti yang dikatakan oleh teori Dr. William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi, kita tidak bisa memaksakan anak kamu harus datang tepat waktu tanpa arahan yang jelas. Jadi di sini si anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya bahwa dia tidak boleh datang terlambat lagi atau dia tidak boleh terlambat masuk kelas. Jadi makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada teori motivasi.
yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi-posisi ini bisa kita terapkan saat kita menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita terapkan sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan di sekolah kita, yaitu kurikulum Merdeka, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada teori eksternal yang datang dari luar dan ada teori motivasi internal. Eksternal yang mana saja, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, misalnya di sini contohnya untuk memakai helm, kan ada aturan harus memakai helm. Nah, ada saat kita termotivasi tidak menggunakan helm karena aturan. Artinya kita termotivasi menggunakan helm saat berkendara itu karena kita ingin jiwa kita selamat, keselamatan diri kita. Berarti itu adalah motivasi internal yang ada pada diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu beberapa kegiatan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita lanjut dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita pernah sebagai guru melakukan hukuman dan memberi penghargaan, ya nggak? Ya, hukumannya seperti apa? Hukuman itu adalah yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, ya kan? Orang yang dihukum pasti merasa demikian, atau hukuman itu bersifat memaksa. Hukuman itu membuat murid akut. Hukuman juga membuat murid menyembunyikan kesalahannya, tidak mau mengungkapkan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian bisa juga murid jadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan yang kita berikan, kita mungkin merasa itu sebagai motivasi agar anak lebih giat lagi belajar. Tanpa kita sadari, penghargaan itu adalah tidak efektif. Kenapa? Karena saat kita memberikan penghargaan, jika si anak melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, maka besok dia akan melakukan lagi dan mengharap imbalan lagi. Jadi motivasi dia untuk melakukan kebaikan itu karena mengharap penghargaan. Jadi di sini kenapa penghargaan itu dikatakan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan, sifat iri dan persaingan. Saat ada satu siswa kita berikan penghargaan, maka siswa yang lain pasti akan iri dong. Ada siswa lain yang merasa tersaingi. Kenapa sih dia aja yang dapat? Bukan motivasi baik yang ada pada diri siswa, melainkan sifat iri dan persaingan. Mungkin sedikit, tapi itu pasti ada saat kita memberikan penghargaan untuk salah satu siswa. Kemudian penghargaan itu juga dapat mematikan kreativitas. Jadi fokus siswa pada yang keinginan guru saja. Dia tidak bisa lebih kreatif lagi karena dia menganggap bahwa apabila saya menulis begini, maka saya akan dikasih penghargaan. Belum tentu saya menulis begitu, saya akan dikasih penghargaan. Demikian. Jadi di penghargaan itu bisa mematikan kreativitas yang ada pada anak. Kemudian penghargaan juga menghukum dengan sistem ranking. Ada kalanya kita berikan penghargaan itu dengan perankingan di kelas. Makanya sekarang kita kenal bahwa perankingan di kelas itu sudah tidak boleh diterapkan lagi ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Pernah ketemu sama anak saat dia merasa kecewa dengan nilai yang dia harapkan, itu pasti akan timbul rasa tidak menghargai diri. Padahal dengan memperoleh nilai tersebut dia sudah mati-matian belajar, tetapi hasil
tidak maksimal. Nah, di sini dia sudah merampas merasa menghargai dirinya. Jadi dia tidak menghargai lagi kerja keras yang dia lakukan karena hasilnya tidak maksimal. Sebenarnya yang kita lakukan penilaian itu adalah pada proses, bukan pada hasil akhir si anak. Kemudian ini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa pengalaman atau berbagi cerita tentang hukuman dan konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setiap hari kita mengasih hukuman kepada anak. Kalau saya pribadi enggak setiap hari, mungkin hampir setiap saya masuk kelas sebelum saya tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contohnya misalnya ketika anak telat masuk kelas, waktu kita sudah masuk mengajar misalnya, anak masuk sekitar terlambat 20 menit atau 15 menit. Nah, saya sebagai guru menanyakan, kenapa kamu nak masuk terlambat? Si anak menjawab, mungkin saya ke kantin Bu, saya sarapan dulu karena saya lapar. Tetapi karena kita sebagai guru, karena menganggap kita sebagai guru di kelas, jadi saya, kamu sudah terlambat, dan saya langsung mengasih hukuman, kamu tidak boleh masuk lagi ke kelas waktu pelajaran saya sekarang, karena kamu udah tahu kalau kamu masuk terlambat, terlambatnya pun sudah lama sekali, sudah 20 menit, jadi kamu tidak boleh mengikuti pelajaran saya lagi. Itu pengalaman pribadi saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Bu Beni, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Rosita untuk berbagi pengalamannya. Jadi kita tidak memungkiri bahwa sebagai seorang guru kita pernah menghukum siswa. Nah, di sini ada istilah hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari pemaparan slide saya, Bapak Ibu lebih setuju kita melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tersebut? Jadi di sini saya bisa memberi gambaran bahwa hukuman itu kan ada anak yang sampai dewasa pun masih teringat dengan hukuman yang diberikan dengan guru. Tapi saat kita menerapkan konsekuensi, mungkin di sini yang tertancap di hatinya itu bukan suatu keegoisan, tapi suatu kesepakatan. Jadi di sini perbedaannya adalah, misalnya ada siswa yang terlambat seperti yang Bu Rosita katakan tadi, kemudian sebagai guru kita langsung memberikan hukuman kepada dia, karena kamu terlambat maka kamu keliling lapangan. Nah, itu yang disebut dengan hukuman, tanpa kita mencari tahu kenapa dia terlambat dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi di sini ialah suatu konsekuensi atau suatu tindakan yang diberikan oleh guru dengan adanya kesepakatan. Misalnya guru olahraga memberikan pernyataan ataupun yang sudah disepakati bersama bahwa apabila kalian terlambat datang ke lapangan, maka Bapak akan memberikan konsekuensi untuk mengelilingi lapangan, seperti itu. Jadi sebelum kita memberikan beban kepada siswa, si siswa sudah tahu apabila dia terlambat maka dia akan berkeliling lapangan. Berbeda dengan yang tadi hukuman. Yang tadi hukuman dia tidak spontan saja dari gurunya, karena siswa melakukan kesalahan langsung diberikan hukuman. Seperti itu ya. Konsekuensi lebih baik dari hukuman. Nah, hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Padahal maksud kita memberi dia hukuman tadi kan untuk mendisiplinkannya. Tapi karena hukuman kita itu tidak membuat dia sakit hati, maka dia akan menganggap, untuk apa sih disiplin? Saya benci dengan disiplin. Demikian. Kemudian menolong anak menyakiti dirinya sendiri. Saya sudah melakukan kesalahan misalnya, maka saya harus menerima hukumannya. Itu ya. Itu dampak dari kita memberikan hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk
stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi aturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat antara hukuman dan konsekuensi kan ada plus minusnya ya. Nah, di sini ada istilah yang ketiga yang lebih baik daripada kata konsekuensi, yaitu restitusi. Ya, nah apa bedanya antara konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi tadi adalah penguatan jangka pendek. Mungkin si anak sebentar aja dia dapat mematuhi aturan karena diberikan konsekuensi. Kemudian perlu monitoring. Jadi setelah kita kasih konsekuensi, kita tetap harus memantau apakah dia sudah melakukan yang seperti guru harapkan. Kemudian ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini apa itu restitusi? Kenapa restitusi itu dikatakan lebih baik daripada melakukan konsekuensi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak perlu minder karena sudah dimotivasi oleh guru sehingga dia bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan rasa nyaman. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusi dari permasalahan guru itu, permasalahan dari murid itu bukan dari guru, tapi dia sendiri yang berpikir bagaimana ya saya bisa memperbaiki kesalahan kesalahan saya seperti itu. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi, seperti apakah saya ke depan seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu merupakan pendapat dari dosen. Nah, ada 9 Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan untuk menebus ya, untuk menebus kesalahan. Sedangkan restitusi bukan untuk menebus, tapi belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ada kalanya saat kita berikan si anak konsekuensi, si anak malah tidak hubungan kita dengan si anak jadi renggang. Nah, pada restitusi malah sebaliknya, kita jadi semakin dekat dengan si anak. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita tawarkan ke si anak, kalau kamu masih melakukan kesalahan lagi, kira-kira kamu akan bagaimana? Gitu. Jadi guru di sini tidak egois langsung menjudge siswa, kamu harus melakukan ini karena kamu salah, tidak. Itu disebut dengan konsekuensi. Pada restitusi tidak seperti itu. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi juga fokus kepada solusi, bukan fokus kepada kesalahannya. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya tanpa ada rasa minder. Ini ya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, sejauh ini pemaparan saya ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
dan saya sangat tertarik atas paparan dari Bu Beri tadi, yang dimana dari teori William Glasser mengatakan bahwa, dan dia berkesimpulan bahwa dari hasil surveinya, dia mengatakan bahwa ada 5 kontrol dari guru, orang tua, dan atasan, di mana salah satunya adalah guru itu sebagai penghukum. Nah, dari paparan tadi bahwa penghukum dan konsekuensi tadi ya, ada 2 tadi, bahkan ada restitusi. Di mana kalau tadi hasil paparan Bu Beri tadi bahwa konsekuensi itu lebih baik dari hukuman, kenapa William Glasser itu mengambil suatu kesimpulan bahwa guru itu sebagai penghukum? Maunya kalau memang konsekuensi itu lebih bagus, kenapa tidak pakai konsekuensi saja? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, bahwa konsekuensi itu adalah lebih baik dari hukuman. Apakah konsekuensi yang sedang kita paparkan hari ini cocok untuk semua siswa kita? Misalnya begini, seorang guru dalam mengajar itu ada memberikan tugas dan sebagainya untuk siswa. Bahkan sisi positifnya sudah kita laksanakan sebelumnya atau sebelum paparan hari ini, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka. Di mana ketika seorang guru masuk ke ruangan kelas, tentu ada tugas-tugas yang diberikan siswa. Nah, ketika seorang siswa itu tidak melaksanakan tugas dan kita memberikan konsekuensi untuk siswa tersebut, sementara konsekuensi itu adalah bukan menghukum yang menyakiti seperti itu tadi, tapi hukuman itu adalah yang menyakiti. Apakah ketika kita memberikan konsekuensi tapi juga tugas tidak selesai? Nah, apakah kita harus berbalik bahwa konsekuensi itu kita tukar dengan hukuman? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, tadi bahwa konsekuensi itu kalau kita lihat lagi realitanya, bahwa restitusi itu lebih baik sebab di restitusi itu adalah di mana siswa yang membuat kesalahan itu adalah bukan menebus kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, apa semua siswa kita yang pada sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka lebih cocok menggunakan restitusi saja, tapi tidak dengan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ar, pertanyaan yang baik sekali ya. Ada 3 pertanyaan sekaligus dari Bu Ar, luar biasa. Yang pertama tadi, kenapa Dr. William Glasser menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru? Jadi salah satunya adalah penghukum. Jadi di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru itu adalah pengalaman yang sering dilakukan oleh guru. Ada kalanya guru sebagai penghukum, ada kalanya guru sebagai pemantau, dan lainnya. Nah, di sini William menjelaskan bahwa ada kalanya, ada baiknya guru itu mengambil posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, ataupun sebagai teman dan lainnya. Jadi di sini kenapa juga dia mengatakan bahwa posisi kontrol itu ada 5? Posisi kontrol yang 5 tadi itu adalah posisi yang sering dilakukan oleh guru. Tetapi tidak seharusnya kita melakukan ke-5 posisi kontrol ini. Ambil salah satu. Tetapi di sini untuk penghukum sangat dianjurkan untuk tidak dijalani, karena masih ada posisi yang lain yang lebih baik daripada posisi penghukum seperti itu. Jadi kenapa juga disebutkan sebagai penghukum, harus ada posisi sebagai penghukum? Sudah dilakukan Bapak Ibu. Kita sebagai guru tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan atau mengambil posisi penghukum untuk menindaklanjuti kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tapi ini masih bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki dengan melakukan tindakan restitusi yang lebih baik daripada konsekuensi tadi. Begitu ya Bu Arya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah
konsekuensi tidak bisa kita terapkan untuk semua siswa. Siswa akan merasa tersakiti apabila kita menjalankan atau mengambil tindakan memberikan konsekuensi kepada dia. Tapi bagaimana juga ada istilah yang baru Bapak Ibu, yaitu restitusi. Bagian dari konsekuensi juga, tetapi di sini guru tidak egois. Kalau konsekuensi mungkin konsekuensi itu adalah aturan atau timbal baliknya diberikan oleh guru dengan disepakati dulu dengan siswa. Berikan gambaran bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan lagi apabila saya demikian. Jadi bukan dari gurunya, Bapak Ibu, sehingga pada tindakan restitusi ini kesalahan dari siswa itu ataupun pengalaman yang dia dapatkan, kebaikan yang dia dapatkan dari kesalahannya itu akan bertahan lama dibandingkan dengan kita menjalankan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, karena hukuman dan konsekuensi itu banyak kekurangannya, maka dilakukanlah yang dinamakan dengan restitusi. Jadi kenapa restitusi itu dilakukan? Yaitu untuk menjawab kekurangan-kekurangan yang ada pada konsekuensi. Jadi dilakukanlah restitusi dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang bisa dijalankan sesuai dengan tuntutan saat kita melakukan restitusi. Demikian ya. Kalau menurut yang saya dengar pemaparan Bu Beri tadi, hukuman itu negatif semua, ya kan? Pemaparan hukuman itu negatif semua. Artinya siswa yang kita hukum itu spontan. Ketika melakukan kesalahan, kenapa kamu telat? Oh, kamu harus berdiri. Sebelah kaki berdiri. Itu namanya hukuman. Berarti yang terpapar yang hukuman tadi salah semua. Artinya tidak boleh semua, menyakitkan semua. Itu yang pemahaman saya. Hukuman no, tidak boleh untuk siswa. Nah, jadi kita opsi yang lain. Konsekuensi. Menurut Bu Beri tadi, konsekuensi itu yang saya tangkap adalah sebelum dihukum, kita ini dulu, kasih dulu. Ketika kamu nanti telat masuk, konsekuensi kamu harus berdiri di depan. Jadi siswa sebelum melakukan kesalahan mikir dulu. Oh, ketika saya nanti telat, saya akan disuruh berdiri sama ibu. Jadi dia mikir. Ketika memang dia telat nantinya, kita suruh berdiri, berarti dia hanya sesaat sakitnya. Nah, tidak selamanya, karena dia menerima salah dia sendiri. Konsekuensinya kalau telat berdiri. Itu ya. Nah, itu ada minusnya. Kenapa minusnya? Ada tidak nyamannya, ada sakitnya, walau hanya sesaat ketika waktu itu. Oke, seperti itu yang saya tangkap ya. Nanti boleh diluruskan. Kemudian ada opsi ketiga yang lebih sempurna, ya namanya restitusi, ya kan? Restitusi. Berarti restitusi ini bukan mutlak guru yang bilang. Ketika kamu telat, kamu harus berdiri, bukan dari guru. Kita sama-sama dengan siswa. Nah, kesepakatan, keyakinan dulu. Apa sih yang cocok ketika nanti kita melakukan kesalahan? Nah, jadi sama-sama memperbaiki, sama-sama menghindari dari hukuman atau konsekuensi tadi, dan sama-sama sadar akan disiplin dan karakter. Karena siswa juga mengeluarkan ide, kita juga memberi ide sama-sama. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fazila, tepat sekali. Itulah dia tadi pemahaman antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, Bu Fazila sudah benar. Jadi kalau hukuman itu memang semuanya nggak baik, memang semuanya tidak bisa kita terapkan. Kemudian kalau konsekuensi mungkin setengahnya baik, setengahnya enggak. Ada yang sempurna, yaitu dengan istilah restitusi. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Tadi ada pemaparan dari Dr. William bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Di sini bisa kita lihat, yaitu posisi yang pertama ya adalah penghukum. Mana contohnya? Contohnya misalnya dengan berbuat
Saat kita menghukum, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ya. Kemudian kalau dengan kata-kata yang bagaimana yang kita ucapkan saat kita menjadi penghukum. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin terdengar memang sangat tidak bagus, ya kan? Terdengar bukan seperti kalimat dari seorang pendidik, tapi Bapak Ibu mungkin kita tidak menyadari bahwa kita pernah melakukannya, oke ya. Kemudian, nah apa yang dihasilkan dari hukuman tadi? Memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia bisa saja berbohong Bapak Ibu karena takut mendapat hukuman. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Saat kita menghukum siswa dengan kalimat yang tidak baik, dia langsung tidak akan bisa hormat lagi kepada kita. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang mana berceramah misalnya mengatakan seharusnya kamu kan tidak seperti itu, atau ibu kecewa karena kamu telat masuk. Itu bisa posisi guru itu bisa menjadi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru juga bisa berkata misalnya kamu seharusnya, kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, masa harus diulang-ulang terus? Kok tidak paham sih? Nah, seperti itu ya. Itu kita membuat rasa bersalah kepada si anak. Kemudian posisi sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi gurunya sebagai teman. Ayo nak, tulis, ibu udah capek dan jelasin, masa kamu gak mau nulis? Nah, seperti itu ya. Dengan rangkulan ataupun dengan kalimat-kalimat yang baik yang memposisikan guru sebagai teman. Kemudian, bagaimana hasilnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman? Hasilnya adalah anak akan ketergantungan. Kemudian, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi anak itu tidak mandiri. Saat kita memposisikan diri sebagai teman, anak tidak akan menyadari kesalahannya, tapi dia selalu menganggap dirinya benar, akan didukung loh oleh guru, akan dirangkul oleh guru, dan dia akan manja nantinya. Kemudian murid akan berkata, saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Saat kita tidak menjadi temannya lagi, saat kita tidak menunggu kesalahannya lagi, dia akan kata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata bukan. Seperti itu. Kan tidak mungkin kita memposisikan diri selalu sebagai teman. Saat kesalahannya itu sangat berpengaruh ataupun kesalahannya sangat besar, apakah mungkin kita memposisikan diri kita sebagai teman? Tidak mungkin ya. Nah, saat seperti itulah dia akan berkata bahwa Bapak dan Ibu bukan teman saya. Nah, kemudian dampaknya apa sih kepada murid? Murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini biasanya guru menghitung dan mengukur. Kemudian guru bisa berkata apa peraturannya. Misalnya guru memantau setiap kelas, apakah ada anak yang tidak masuk ke dalam kelas. Nah, saat dia mendapati ada siswa yang tidak masuk ke dalam kelas sedangkan gurunya sudah berada di dalam kelas, maka guru itu akan mengatakan, apa peraturan sekolah kita? Apa boleh kamu berada di luar sekolah, di luar kelas saat jam pelajaran sekolah seperti ini? Gitu, ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada guru yang mengawasi, dia tidak boleh di kelas. Dia tidak boleh di luar kelas saat jam belajar. Kalau tidak ada guru yang mengawasi, ya udah di luar aja, pun tidak ada guru yang melihat seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas saat kita memposisikan diri sebagai pemantau adalah murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Jadi kalau tidak ada guru, tidak ada peraturan, tidak ada hukum, saya bisa seenaknya. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Seperti itu.
berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi saat guru memantau hasil kerja siswa dan biasanya guru tersebut memberikan bintang jika hasil kerjanya sesuai dengan yang guru berikan, maka besoknya siswa itu akan berkata, berapa bintang sih sebenarnya saya harus dapat? Ataupun Bu, sebenarnya berapa halaman saya harus tulis? Ibu pantau terus nih yang saya tulis catatan saya, ibu koreksi terus. Berapa halaman sebenarnya saya harus tulis? Seperti itu ya. Ada plus minusnya juga, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini guru berbuat misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kamu main game? Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya ada siswa berbuat salah, kita tanyakan kepada dia, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh saya tidak disiplin, Bu. Seperti itu posisi manajer. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Si anak bisa menguatkan pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Artinya di sini kita mengikatkan dia dengan keyakinan yang sudah dia buat sendiri. Terus kenapa dia langgar? Jadi dia merasa, oh saya tidak boleh saya langgar. Jika saya menjalankan keyakinan yang sudah saya buat, maka saya akan menjadi pribadi yang positif. Karena semua keyakinan tentunya budaya positif di sekolah. Ya kan tidak mungkin kita buat. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri itu berasal dari diri si anak sendiri, bukan dari saran ataupun ketentuan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini dia beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman yang mana? Ayolah lakukan demi ibu. Ya. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir selesai misalnya. Ya, nah Bapak Ibu, di sini permasalahan siswa dapat kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tindakannya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan kalimat itu kita bisa menstabilkan identitas si anak. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Jadi kalimat yang bisa kita ajukan adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau boleh juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saat anak berbuat salah, kita kembalikan lagi dia dengan keyakinan yang sudah dia sepakati di kelas. Yang mana? Yaitu kalimat yang bisa kita ajukan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Atau boleh juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya. Baik, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu kegiatan menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, atau pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau boleh juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah yang kamu lakukan. Kemudian boleh juga dengan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu? Jadi ada anak kalau dia melakukan kesalahan itu dia langsung, aduh ini karena saya, dia langsung menyalahkan dirinya sendiri. Jadi saat kita menstabilkan identitasnya, kita bisa menggunakan kalimat yang tadi. Kemudian untuk validasi kebutuhan, guru boleh berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya gini, saat si anak telat ke sekolah dan dia tidak sarapan, kemudian dia ke kantin untuk membeli makanan sehingga membuatnya terlambat masuk ke kelas, ya kan? Nah di sini untuk validasi kebutuhan kita katakan, kamu kan bisa aja nggak ke sekolah hari ini. Artinya dia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada tidak masuk ke kelas, daripada terlambat masuk ke kelas, yaitu dengan tidak ke sekolah. Masa sekolah aja lah, gitu. Tapi kenapa kamu tetap ke sekolah? Artinya kan ada plusnya, walaupun dia telat, tapi dia masih punya keinginan untuk mengikuti pelajaran di hari itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Iya Bu. Jadi jangan saat anak melakukan kesalahan kita langsung menjudge dia. Kok kamu bisa telat begini? Kenapa bisa telat? Langsung dimarah-marahin, langsung dihukum atau diberikan konsekuensi. Kemudian bisa dengan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, ya? Dan yang terakhir boleh dengan apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif kita di sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada siswa kita. Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang aksi nyata saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, begitu luar biasa ya pemaparan pada hari tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Beri pada hari ini. Saya sebagai moderator mundur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang berikut ini testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia, guru mata pelajaran geografi dari SMA Negeri 1 Mutiara. Setelah saya melihat pemaparan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9, luar biasa. Saya mengerti tentang budaya positif, disiplin positif, segitiga restitusi, baiknya apa yang dilakukan hukuman, konsekuensi ataupun penerapan restitusi, serta banyak informasi yang saya peroleh, dan itu merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila, saya guru matematika dari SMA Negeri 1 Mutiara. Setelah melihat pemaparan aksi nyata dari CGP angkatan 9, dapat menambah ilmu pengetahuan saya, terutama masalah penerapan isu
mental. Terima kasih kepada guru penggerak angkatan 9 yang telah membuka wawasan kami tentang pentingnya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga bisa kami aplikasikan ke dalam satuan pendidikan sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 1. Belajar dengan ibu ini sangat menyenangkan. Kami belajarnya sangat main dan belajar dengan ibu ini sampai dan menyenangkan. Sebelum memulai pelajaran, kami sepakat membuat kesepakatan kelas untuk terlibat dan menjalankan bersama. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyukan dari kelas 4. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Sri untuk dapat meningkatkan rasa kedisiplinan saya, terutama untuk masuk kelas tepat waktu, tidak boleh lagi tidur malam sehingga bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Demikian pemaparan dari aksi nyata saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.